semakin untuk mencari untuk diri mereka sendiri, tetapi apa? Mereka tidak menemukan sukacita itu. Sukacita yang mereka dapatkan begitu fana. Sukacita yang mereka dapatkan begitu singkat. Tidak memuaskan. Tapi hari ini Tuhan, di dalam teks ini bahkan, Tuhan berbicara, dia ingin kamu mendapatkan sukacita itu. Dia ingin kamu bersukacita. Dia ingin kamu berbahagia. Bukan bahagia yang sementara itu loh. Tetapi bahagia yang dia sodorkan. Melalui kehadirannya itu loh. Kamu mendapatkan sukacitanya. Bukan dapat dari tempat-tempat yang lain, teman-teman. Bukan daripada versimu. Karena itu akan semakin mengeringkan hatimu. Dulu saya pernah membaca sebuah kalimat. Orang itu begitu miskin ya. Sampai-sampai dia ini cuma memiliki uang. Aduh, itu bagian yang sangat apa ya? Sangat kena pada saat itu saya mengejar kesuksesan pribadi. Tapi satu kalimat ini menyadarkan saya. Orang ini begitu miskin ya. Karena yang dia miliki di dalam dunia ini cuma uang. Uangmu, cintamu kepada manusia, itu tidak akan mencukupkanmu, teman-teman. Itu akan kering sekali. Apa yang terjadi ketika kamu kering? Apa yang terjadi ketika hatimu itu kering? Boro-boro mikirin orang lain. Semuanya hanyalah terpatri di dalam apa yang ingin aku lakukan. Apa yang ingin aku dapatkan. Hati kita nggak cukup besar untuk mengasihi orang lain. Itulah yang terjadi ketika hatimu kering. Banyak orang-orang yang memutuskan bercerai karena apa? Karena pasangannya tidak cukup membahagiakan dia. Ternyata pasangannya tidak cukup memuaskan dia. Karena itu aku mau memilih orang lain. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Kristus itu sekali lagi hadir di dalam hatimu. Sampai kamu tinggal di dalam Allah. Seperti koin yang pertama. Ketika kamu menerima undangan Tuhan, tinggallah di dalam aku. Dan kamu tinggal di dalam Allah. Apa yang terjadi? Sukacita itu akan meluap-luap di dalam hatimu. Sukacita yang begitu besar itu akan ada di dalam hatimu. Sehingga ketika kamu lihat orang lain yang begitu sulit, hatimu akan terus tergerak. Hatimu terus untuk mengasihi orang lain. Karena cinta dari Allah itu meluap-luap. Kamu nggak bisa tahan itu untuk dirimu sendiri. Dan kamu akan mengasihi orang lain. Pertanyaannya adalah, kamu tinggal nggak di dalam Allah? Kamu rasain nggak sukacita yang daripada Allah? Apakah kamu merasakan sukacita daripada Allah? Atau tidak? Ketika saya sekali lagi penenungkan bagian ini, sekali lagi cerita seorang yang bernama Santo Agustinus, teman-teman. Santo Agustinus adalah seorang bapak gereja yang begitu pintar, begitu luar biasa. Di dalam zamannya, dia menjadi yang nomor satu di dalam bagian retorika, di dalam filsafat. Dia menguasai semuanya itu dan semua orang melihat dirinya. Dan apa yang dia cari? Dia mencari kekosongan hatinya. Dia mencari untuk memuaskan dirinya sendiri. Dia mencari kebahagiaan yang daripada manusia-manusia. Melakukan hubungan seks dengan kebebasan. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak merasakan cukup. Justru kosong sekali. Sampai akhirnya dia menuliskan satu bagian ini ketika dia sudah bertobat. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu, ya Allahku. Dan hati kami tiada tenang sebelum beristirahat di dalam Dikau. Ada sebuah hati kita itu ada sebuah kekosongan yang begitu besar yang digambarkan di dalam hati kita. Yang cuma bisa dicukupkan, yang bisa dipuaskan ketika Kristus itu ada di dalam hatimu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sungguh kehadiran Allah itu akan menjadi sukacitamu yang paling memuaskan. Lebih daripada kesuksesan. Lebih daripada manusia-manusia. Lebih daripada cinta yang diberikan orang lain.
kasihnya, kehadirannya di dalam hidup akan memuaskan kamu. Sehingga apa? Sehingga akan memampukanmu untuk mengasihi setiap orang. Untuk mencintai, mengasihi orang lain. Bukan karena mereka mengasihi kamu dulu. Bukan karena mereka baik kepada kamu. Tidak. Bahkan kepada orang-orang yang menyakiti hatimu pun. Hatimu sekarang sudah diisi penuh. Untuk kamu bisa mengasihi orang itu. Untuk mengasihi hidup mereka. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau ada di dalam dia? Sekali lagi. Apakah engkau merasakan sukacita yang dia tawarkan kepadamu? Atau belum? Di manakah kamu? Di manakah kamu saat? Teman-teman, berbicara tentang kasih ini sangat sulit. Saya nggak tahu kenapa Tuhan meminta saya berbicara saat ini di hadapan teman-teman tentang kasih. Kan saat ini saya sedang bergumul di dalam mengasihi seseorang. Bergumul untuk mengasihi orang yang saya mati-matian untuk perhatikan. Tetapi ternyata dia berbalik untuk tidak, apa ya, dia berespon menjahati saya. Padahal saya begitu memperhatikan dirinya. Saya sebenarnya saat ini sedang bergumul untuk mengasihi manusia. Terlebih terkhusus untuk orang yang menyakiti hati saya. Saya saat ini diminta untuk mengasihi orang seperti itu. Aduh, teman-teman, nggak gampang. Nggak gampang sekali. Ternyata orang yang saat ini berbicara tentang kasih di hadapanmu saat ini pun, saya pun sudah bergumul hal yang sama. Untuk mengasihi. Teman-teman, yang firman Tuhan itu benar-benar pedang bermata dua bagiku. Firman Tuhan ini terus kayak apa ya? Kayak menusuk-nusuk hatiku. Untuk apa? Untuk aku mengampuni orang itu. Untuk apa? Untuk aku tetap mengasihi orang itu meskipun dia merespon dengan begitu menyakitkan. Saya nggak tahu apa yang teman-teman saat ini sedang alami. Apakah kalian saat ini juga sedang bermasalah di dalam mengasihi orang lain? Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup kalian. Apakah kalian bisa mengasihi orang lain? Atau jangan-jangan teman-teman juga bergumul dengan hal yang sama dengan saya. Tapi yuk kita sama-sama bergumul. Yuk kita sama-sama mengikuti undangan Tuhan untuk tinggal di dalam Dia. Untuk merasakan sukacitanya senantiasa. Sukacita daripada Allah tidak bergantung pada situasi, teman-teman. Tidak bergantung daripada ketika kalian sedang dibaiki oleh orang lain atau kalian sedang dijahati orang lain. Sukacita yang dia tawarkan adalah sukacita yang kekal, yang cukup memuaskan. Sehingga kita perlu terus-menerus melatih sukacita itu. Kita mendapatkan sukacita itu hari demi hari. Sehingga ketika Tuhan memintamu untuk mengasihi orang lain, mengasihi orang yang tidak berdaya, bahkan mengasihi orang yang menyakiti hatimu, kau mengatakan bahwa aku sudah punya kasih sukacita yang daripada Tuhan. Sekarang aku mampu mengasihimu. Aku mampu untuk mengampunimu. Wahai orang yang menyakiti aku. Bagaimana dengan respon? Next. Next slide. Yang ketiga adalah kita mempraktekkan kasih itu. Gak ada cara lain. Teman-teman, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kasih itu tidak secara otomatis timbul, teman-teman. Kasih itu tidak langsung timbul di dalam hatimu secara otomatis kamu akan menjadi orang yang sangat baik. Tidak. Tetapi kasih itu harus selalu dipraktekkan. Di ayat 12 dikatakan, inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Standar yang Tuhan berikan adalah dirinya sendiri. Aku sudah melakukan kasih itu kepadamu. Sekarang kasih orang lain. Kasih itu tidak bisa hanya di dalam konsep saja. Tapi kasih itu harus dipraktekkan, teman-teman. Kasih itu harus ditaati, senantiasa mengasihi. Di mana kita bisa latihan mengasihi? Di mana kita bisa latihan? Yaitu di dalam komunitas ini, teman-teman.
di dalam komunitas Kristen, tempat teman-teman ada sore hari ini. Tempat inilah yang menjadi tempat kalian untuk melatih diri kalian sendiri. Untuk mengasihi orang lain. Untuk membuat diri kalian, untuk apa? Untuk menomorduakan diri kalian. Kalian mulai melihat orang-orang di dalam komunitas online kalian. Terlebih lagi orang-orang yang ada di rumah kalian. Setelah itu di bangsa kalian. Dan setelah itu dunia. Ada eskalasi teman-teman di dalam kasih itu. Dimulai dari yang paling dekat. Sampai nanti yang paling jauh. Pasti itu sesuatu yang omong kosong, bukan? Kalian mau mengasihi dunia, bahkan kalian mengasihi orang yang paling dekat saja, itu menjadi tantangan. Itu sudah nggak mungkin. Kalau kalian nggak bisa mengasihi yang paling dekat, kalian nggak mungkin mengasihi Allah yang jauh, yang nggak terlihat itu. Itu pasti omong kosong. Kalau kalian nggak bisa mengasihi orang yang dekat, kalian nggak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Itu nggak mungkin. Karena itu Tuhan memintamu untuk apa? Saat ini untuk mempraktekkan kasih. Secara nyata, teman-teman. Apa yang bisa kalian lakukan? Di dalam komunitas kalian. Kenalilah orang-orang yang ada di dalam komunitas online. Yang ada 40-an orang, yang saya yakin lebih daripada itu. Kenali mereka. Doakan mereka. Paling tidak doakan hidup mereka. Tanya hidup mereka. Apa sih yang kamu lagi gumulkan? Apa sih yang kamu lagi gumuli saat ini? Yang sedang jadi pergumulanmu, sedang jadi masalahmu. Aku mau duduk mendengar dan mendoakanmu. Apakah itu sudah kalian lakukan atau belum? Aku nggak tahu ya. Kasihlah orang-orang, latihlah itu. Berilah kerelaan hatimu lebih daripada sebelumnya. Kenapa? Kasih Kristus itu terus memotivasimu mengasihi, mengasihi dan mengasihi. Sekali lagi, kalau kamu tidak punya kasih itu, jangan-jangan. Ketika kamu bahkan nggak punya motivasi untuk mengasihi orang-orang yang di sekitarmu yang membutuhkan, jangan-jangan kamu sedang jauh daripada Tuhan. Jangan-jangan kamu sedang tidak merasakan sukacita yang daripada Allah. Tapi mulailah dulu. Mulailah dulu. Permasalahan di dalam mengasihi adalah seperti ini. Seringkali ya. Seringkali masalah di dalam kasih itu seperti ini. Kita tunggu dulu orang lain mengasihi kita. Baru kita bales kasih itu. Tapi kasih yang Tuhan berikan di atas kayu salib, dia tidak tunggu kamu baik. Dia tidak tunggu kamu memberikan persembahan. Dia tidak tunggu kamu menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan apa? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia mati di sayap duluan. Sehingga kamu meresponi kasihnya. Meresponi undangan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan saat ini Tuhan mintamu hal yang sama. Kasihilah seperti aku mengasihi kamu. Dan akan ada saat-saat yang sulit teman-teman untuk mengasihi. Percayalah padaku. Akan ada saat-saat yang sulit. Yang pada akhirnya kasih kita, ketaatan kita untuk mengasihi Allah bakal diuji. Kapan pengujiannya? Bukan di saat kita semuanya sedang baik-baik saja. Tentu saja itu mudah. Ketika kondisi baik, ketika kondisi sangat menyenangkan, untuk mengasihi begitu mudah. Tapi bagaimana dengan nanti ketika kondisi begitu sulit? Kondisi keuangan yang sulit sekali. Ketika kita di dalam kondisi yang paling sulit. Di dalam persimpangan jalan. Persimpangan jalannya apa? Satu, hidup untuk diri saya sendiri. Hidup untuk keamanan saya, kenyamanan hidup saya. Kedua, persimpangannya adalah menaati Kristus. Mana yang kamu ikuti? Mana yang kamu akan lewati? Hidup untuk Tuhan atau hidup untuk dirimu sendiri? Dan saya hari ini mengingatkan kita. Pilihlah jalan untuk mengasihi Kristus. Menaati kasih itu. Meskipun kalian di dalam kondisi yang sulit, kondisi yang berbeban berat, tetaplah pilih Kristus pada akhirnya. Karena itulah yang dia kehendaki. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu. Saat kamu memilih untuk taat, untuk mengasihi orang-orang, untuk mengasihi
orang-orang yang bahkan menyakiti hatimu. Mengasihi orang yang tidak berdaya di dalam hidup. Next. Ini sudah dipanggil. Okay. Next. Saya akan tutup dengan bagian ini, teman-teman. Di malam Paskah di malam Paskah ketika Tuhan Yesus sedang berada bersama-sama dengan para muridnya. Tuhan Yesus makan bersama dengan para muridnya dan para muridnya saat itu sedang berdebat. Siapa yang paling utama di antara dirinya? Siapa yang menjadi nomor satu, murid nomor satu Tuhan Yesus? Siapa yang akan berdiri di dalam pemerintahan Tuhan Yesus? Mereka sedang berdebat dalam bagian itu. Tapi menarik sekali yang Tuhan Yesus lakukan. Respon Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri pada saat itu. Dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya, dia mengambil sebuah kain, melilitkan di punggungnya pada saat itu. Tanda seorang budak. Lalu dia mengambil baskom air. Dan dia menyeka kaki para muridnya. Setelah dia seka dengan perjuangan, para muridnya nggak mau Tuhan, nggak mau dibasuh. Tapi Tuhan Yesus tetap membasuh kakinya. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kiranya bagian ini terus mengingatkan kita. Kristus sedang membasuh hati kita. Untuk kita terus-menerus, hati kita terus-menerus dibersihkan. Untuk apa? Untuk kita mampu tinggal di dalam Allah, merasakan sukacita Allah, dan mempraktekkan kasih-Nya di dalam komunitas yang saat ini teman-teman hidup. Mari kita berdoa. Adakah pada sore hari ini teman-teman yang kesulitan untuk mengasihi seseorang secara spesifik? Ada yang mungkin teman-teman merasa nggak mampu untuk mengampuni, terlebih mengasihi orang ini. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kalian. Bolehkah kalian memberikan pengampunan dan kasih itu kepada orang-orang yang menyakiti hati kalian? Mungkin saat ini sedang nggak ada orang yang menyakiti hati kalian. Tapi seringkali kalian juga mungkin merasakan hati yang dingin ketika ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kalian. Hati kalian menjadi dingin ketika ada orang yang membutuhkan kasih kalian, mendengarkan telinga kalian. Maka pada hari ini, sore hari ini, kalian mengikuti teladan yang Tuhan berikan. Teladan kasih yang Tuhan sudah nyatakan terlebih dahulu di dalam kehidupan kalian. Adakah hatimu begitu keras hari ini untuk tidak mengasihi orang lain? Saya pada sore hari ini mengundang teman-teman. Yuk, masuk di dalam kehadirat Tuhan. Yuk, masuk di dalam kasih-Nya. Merasakan sukacita yang Allah tawarkan kepadamu. Berbicaralah kepada Tuhan, ampunilah orang lain ketika ada yang menyakitimu. Dan berjanjilah kepada Tuhan, Tuhan, berikan hatiku kebesaran hati untuk mengasihi orang yang menyakiti hatiku. Berikan aku hati yang besar, Tuhan, untuk mengasihi orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang sedang membutuhkan kehadiran. Mintalah kepada Tuhan, teman-teman, untuk terus-menerus hidup di dalam. Dan kamu hidup di dalam hadirat. Berbicaralah secara pribadi, teman-teman. Saya nggak tahu sudah selama apa teman-teman jauh daripada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Bapa, inilah
kami ya Tuhan. Bapak, inilah kami, mahasiswa-mahasiswa yang bergumul untuk mengasihi. Mahasiswa-mahasiswa yang sering kali hidup untuk diri kami sendiri. Bahkan ketika kami mendengar salib-Mu Tuhan, tapi ternyata hidup kami tidak mencerminkan kasih-Mu. Ternyata kami cuma mencerminkan kehormatan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Berikanlah kami kebesaran hati. Hati yang mau terus-menerus mengasihi orang lain. Ketika ada orang yang bersalah kepada kami kuat untuk mengampuni. Ketika ada orang-orang yang tidak berdaya, kami punya hati untuk mengasihi, memberikan pertolongan. Jangan biarkan hati kami dingin ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami mengeras, tapi lembutkanlah. Supaya kasih-Mu itu dinyatakan. Supaya teladan-Mu kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami pada akhirnya memuliakan nama-Mu. Ketika orang lihat hidup kami, mereka melihat cerminan Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Saat ini kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pakailah segenap hati, sehingga hidup kami terus-menerus memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang mengambil komitmen di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, mengatakan amin. Oke, luar biasa sekali tadi firman Tuhan yang udah dibawakan Kak Andre. Mungkin kalau misalnya aku ngerangkum dikit Kak, tadi Kak Andre juga ngajarin kita ada 3 hal yang harus kita penuhi gitu. Ada 3 cara yang harus kita turuti untuk dapat mengasihi. Yang pertama itu dipenuhi dengan kasih Allah. Gitu. Tadi Kak Andre juga mengatakan bahwa uh, ada perbedaan dengan kata antara kata tinggal dan nginap gitu. Kalau misalnya tinggal itu permanen, kalau nginap hanya sementara gitu. Hendaklah kita dipenuhi dengan kasih Allah tuh tetap tinggal, bukan hanya sekedar nginap gitu. Yang kedua ada merasakan sukacita Allah, dan Kak juga tadi bilang kepada kita bahwa sukacita yang kita rasakan itu harus versinya Tuhan, bukan bukan versinya kita gitu, teman-teman. Dan terakhir tadi juga mempraktikkan saling mengasihi, dan Kak Andre bilang tadi bahwa mulailah dari komunitas PMKT UGM gitu. Paling kecil yang bisa kita lakukan adalah mendoakan teman-teman kita gitu. Itulah 3 cara yang Kak Andre jelasin tadi mengenai cara mengasihi gitu. Oke, mungkin bisa next slide. Nah, ada diskusi dan tanya jawab. Uh, aku yakin teman-teman udah banyak pertanyaan. Mungkin dimulai dari aku dulu. Aku pribadi mau nanya nih Kak Andre. Nanti teman-teman boleh kalau mau nanya, teman-teman boleh um, raise hand dulu, atau mungkin langsung on mic gitu. Boleh, atau mau di kolom chat juga boleh gitu. Oke, aku mau nanya sama Kak Andre nih Kak. Misalnya nih Kak, ada case gitu kan, kita udah kadang kalau kita mengasihi orang lain dan kita merasa dihianati gitu, entah 1-2 orang ataupun banyak seterusnya kita dihianati, rasanya itu nggak apa-apa sih kayaknya, karena saya pribadi melihat itu sebagai orang yang asing gitu. Mungkin ada beberapa orang yang sama seperti saya dalam persekutuan ini. Karena dia orang asing, mungkin dia nggak merasakan ketulusan kasih saya begitu. Tapi ketika keluarga saya begitu, ada yang berkhianat, ada yang saya rasa kok kok yo kok yo gini gitu, kok sampai-sampainya bisa melakukan hal yang nggak seperti keluarga gitu. Jadi kadang katakan mereka berkhianat gitu, keluarga saya, orang-orang yang terdekat yang saya selalu kagumi gitu mengenai konsep kasih, tetapi mereka berkhianat, dan saya seolah-olah misal ke depan saya seolah-olah kehilangan konsep kasih itu sendiri. Kayak gimana sih cara kita supaya karena saya mikir keluarga saya aja nggak ini bisa berkhianat dan nggak mengasihi saya, bagaimana bisa mungkin saya mengasihi orang-orang lain. Kadang hal-hal saya pribadi sendiri kuat mungkin dengan orang-orang lain, tapi ketika
saya diperhadapkan sekali gitu, sekali saja dihianati katakanlah oleh keluarga begitu. Saya itu langsung lemah gitu. Gimana sih caranya Kak supaya tetap 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 saya dan teman-teman yang lain mungkin yang merasakan yang sama tetap strong dan konsep kasih itu nggak hilang gitu Kak. Mungkin gitu. Apa ditampung dulu Kak atau langsung mau dijawab? Jawab aja ya, itu Boleh, pertanyaan boleh. berat mungkin. Iya, silakan Kak. Eh, Dikhianati keluarga adalah bagian yang berat. Jadi memang itu nggak ada apa ya, nggak ada jawaban yang cepat untuk bagian itu. Eh, Bagaimana supaya nggak hilang kasih itu? Sebenarnya cari komunitas itu. Mencari orang yang bisa menolongmu, membimbingmu di dalam proses dengan keluargamu. Karena kalau keluarga, tidak jarang keluarga yang jauh daripada Tuhan, tapi anaknya begitu mencintai Tuhan banyak, dan seringkali itu menyakitkan sekali. Coba cari orang yang ada di luar, yang kamu bisa percaya. Kamu tahu kerohaniannya baik, yang bisa menolongmu, membimbingmu, menemanimu untuk menghadapi pergumulan keluarga tadi. Karena kalau ngomong tentang keluarga nggak ada jalan yang cepat. Bisa bertahun-tahun, orang itu akan menyakiti hatimu, dan sangat sering menyakitimu. Tapi yang kita harus ingat adalah bahwa Tuhan itu, kasih Tuhan itu jauh melampaui, jauh melebihi daripada kasih keluarga yang ditawarkan keluarga. Kasih dari Allah Bapa itu sangat cukup, sangat memuaskan. Dan pada akhirnya memang berat, tetapi lama-kelamaan kamu bisa mengampuni orang itu dan kembali. Aku nggak punya jawaban yang cukup enak ya. Nggak ada dari teman-teman saya yang bergumul dengan hal yang sama. Mereka bertahun-tahun untuk melepaskan pengampunan. Tapi ketika mereka melepaskan pengampunan, itu sangat worth it. Tapi pengampunan, kekuatan itu dari mana? Mengampuni. Ya dari Tuhan itu sendiri yang memampukan kamu. Kalau kamu ngerasa, aduh kok bisa ya ada misalnya kakakmu melakukan sesuatu yang begitu jahat. Ingatlah juga Tuhan juga pernah diperlakukan hal yang sama. Bahwa dia juga menanggung penderitaan. Yang seharusnya dia tidak pantas untuk mendapatkan itu. Tapi dia lakukan itu. Paling tidak penggambaran Kristus itu menguatkan terus-menerus untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Itu sih, nggak ada yang lain, aku rasa. Oke, makasih Kak Andre. Ini mau ngasih kesempatan bagi teman-teman yang lain, boleh langsung on mic. Mungkin diawali dengan formatnya kenalan dulu ya. Namanya siapa, dari jurusan Boleh. apa. Gitu. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya silakan. Atau dari kolom chat juga bisa. Mungkin kita tunggu Kak ya teman-teman yang kayaknya banyak yang malu-malu nih. Wow. Ada yang resen, silakan. Oh ya. Shalom, shalom Kak Andre dan Kak Valeri. Perkenalkan aku Yosua dari Teknik Sipil. Izin bertanya Kak, mungkin lebih ke cara praktis ya Kak ya, karena di masa-masa online seperti ini kira-kira gimana sih cara kita untuk bisa menunjukkan kasih kepada sesama kita? Karena menurut aku pribadi untuk untuk membangun interaksi dan relasi yang berkualitas saja sedikit sulit gitu. Kira-kira gimana sih untuk bisa menunjukkan kasih itu pada sesama kita? Terima kasih Kak. Kalau aku sih, kalau dari pengalaman saya ya, berikan waktumu. Berikan waktumu untuk chat orang-orang yang ada di dalam persekutuan. Sekedar tanya, sekedar hello, sekedar say hello. Halo, sudah lama nggak ketemu. Gimana kabarmu? Gimana aku bisa mendoakan kamu? Cukup hadir, cukup hadir. Dan aku saranin untuk teman-teman punya pelatihan tentang bagaimana konseling online atau bagaimana menjadi sahabat di tengah krisis. Itu ada topik-topik yang teman-teman bisa lakukan. Dikala teman-teman sangat jauh dan kita di dalam kondisi online ini sangat-sangat sendirian. Aku pun merasakan sendirian banget. Kadang-kadang merasa sendirian, melelahkan kayak gitu. Dan kalau ada orang yang mau mempedulikanku dengan cuma chatting aku rasa itu sangat-sangat menolong.
Aku rasa itu gambaran yang paling mudah. Selain daripada kalau kalian mau memberikan makanan, kalian gojekin makanan ke teman-teman kalian yang sulit, yang sedang bergumul, it's okay. Tapi relakanlah diri kalian untuk hadir. Konsepnya hadir itu sih di dalam kehidupan orang lain. Ya, sangat susah sih. Karena kalau kita di rumah kan ya, kita cenderung pikirin diri kita sendiri. Tapi ya itu latihan untuk mengasihi di dalam komunitas. Kayak gitu sih, aku nggak tahu itu menjawab atau enggak sih. Terima kasih Kak, sangat menjawab. Dan aku lakukan Oke. itu ya, dan aku lakukan. Tapi Ya, susah ya, Kak. sekali. Susah. Nah, makasih Kak Andre udah menjawab pertanyaan dari Yusua tadi. Ya teman-teman, masih ditungguin kalau ada yang masih mengganjal gitu di dalam hatinya mengenai kasih, boleh banget langsung on mic. Kalau enggak di chat juga boleh. Oke, kita tungguin mungkin agak 15 detik lagi. Boleh on mic, boleh di chat. Kalau mau personal chat sama aku juga nggak apa-apa, bercanda. Nggak harus di sini ya. Oke. Ayo, Kalian ayo. nggak tanya, aku yang tanya, boleh nggak? Waduh kan, guys, kalian harus nanya ini. Kalau nggak Anda yang nanya kan berat. Mungkin pertanyaanku lebih simpel aja ya. Nanti mungkin teman-teman pengurus yang suka lakukan. Ya, bagaimana mengaplikasikan poin kasih ini. Itu yang aku pengen tanyain. Tapi nggak mungkin jawab sekarang kan. Tapi itulah yang teman-teman harus jawab di hadapan Tuhan. Oke. Itu yang menjadi pertanyaan dan kewajiban kita, teman-teman. Oke, mungkin kayaknya malu-malu nih, Kak. Kayaknya teman-teman masih saking beratnya pertanyaan kayak yang saya tadi katakan gitu kan. Agak kurang enak mungkin kalau dikatakan di sini. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nanti apa boleh mungkin Kak ya kita share kontak ke Andre ke grup itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin nanya secara personal gitu Kak. Boleh nggak Kak? Sangat boleh. Silakan. Oke. Tanya apapun ya. Kalau kalian mau share apapun pergumulan kalian, Oke. Saya praktisi psikologi, tapi saya mungkin nggak bisa tawarkan banyak jawaban. Tapi mungkin saya bisa dengerin dan bantu mendoakan. Oke, siap. Mungkin teman-teman bener nih nggak ada yang nanya lagi. Oke, kayaknya nggak ada. Udah cukup. Ini antara gitu. mereka mengerti atau tidak sama sekali. Mungkin pertanyaannya ini berat banget nih Kak ya. Oke, nggak apa-apa kita share aja nanti kontaknya Kak Andre. Mungkin ke depannya Kak Andre bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, next slide. Makasih Kak Andre. Sip. Oke, kita sekarang angkat lagu pujian Betapa Hatiku sambil mengumpulkan persembahan kasih yang bisa teman-teman berikan melalui platform yang tertera pada layar. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku
persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, aku minta dengan kasih untuk Abilus membawa kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari teman-teman dan kakak-kakak mengajarkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari dulu sampai sekarang ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan kiranya persembahan ini dapat layak di mata-Mu dan baik di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, dan dapat memuliakan nama-Mu dan mengharumkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya mari kita menyatukan hati untuk memanjatkan pokok-pokok doa. Tuhan, tolong sertai dan lindungi dan berkati
staf-staf PMKT, dan mahasiswa Kristen Teknik ya Tuhan. Tuhan tolong sertai mereka dalam setiap perjalanan dan keputusan yang mereka ambil ya Tuhan. Tuhan juga pada saat ini kami berdoa untuk bebasnya status PPKM level 4 ya Tuhan. Tuhan kiranya COVID ini dapat segera berlalu dan pandemi ini dapat segera selesai ya Tuhan. Tuhan juga tolong kiranya berkati tenaga medis yang sedang berjuang dan lindungilah mereka. Tuhan juga tolong berkati orang-orang yang sedang sakit COVID ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan. Tuhan juga tolong lancarkan vaksinasi di Indonesia, semoga dapat berjalan lancar ya Tuhan. Tuhan, juga pada saat ini ada beberapa teman-teman Kristen, mahasiswa Kristen yang sedang menjalani UTS dan mempersiapkan diri untuk menghadapi UTS ya Tuhan. Tuhan kiranya memberikan hikmat, pengetahuan, dan motivasi yang baik untuk menghadapi UTS ya Tuhan. Karena Kau sumber pengetahuan ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, makasih Abel. Kita lanjut. Oke, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus telah bersama kita sepanjang ibadah ini. Dan gak hanya di ibadah ini, kita juga bersyukur atas kasih Tuhan yang tetap bertahan sepanjang hidup kita. Untuk itu kita berterima kasih melalui pujian yang akan kita angkat kali ini berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan
Oke, udah masuk ke pengumuman, nanti dilanjutkan sama fellowship. Aku serahin ke kakak-kakak Komkom dan nanti dilanjutkan dengan Komhat. Silakan Kak Komkom. Oke, makasih Kak Fahri. Shalom Kak dan teman-teman semua. Aku Kurnia dari Komisi Komunikasi mau nyampein beberapa pengumuman ya. Untuk pengumuman yang pertama, boleh di next. Oke, untuk pengumuman yang pertama, jadi Ready to Go digabung bersama Work for Him akan datang minggu depan, tepatnya hari Rabu, tanggal 29 September 2021, pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, WFH XRTG ini diutamakan untuk kakak-kakak angkatan 2018 ya. Jadi, boleh banget silahkan kakak-kakak untuk dicatat tanggal dan jamnya, supaya bisa menyempatkan waktu nih buat hadir ke RTG XPFA minggu depan. Oke, itu untuk pengumuman yang pertama. Untuk pengumuman yang kedua, nah, SM juga akan hadir lagi minggu depan, hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, jam 5 sore waktu Indonesia Barat seperti biasa. Nah, silahkan buat kakak-kakak dan teman-teman dicatat juga jam dan tanggalnya. Dan jangan lupa hadir sama ajak ini teman-teman yang lain untuk datang di staff minggu depan. Itu aja sih pengumuman yang bisa aku sampaikan. Ditunggu ya kehadirannya kakak dan teman-teman semua minggu depan. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Valeri. Oke, makasih Komkom. Eh, mungkin bisa dilanjutkan dengan Komhat atau fellowship. Oke, terima kasih Kak. Oh ya, sebelumnya suaraku masuk gak ya? Masuk. Jelas ya? Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Shalom teman-teman, semoga masih tetap semangat ya, karena sekarang kita waktunya untuk bermain-main gitu. Jadi sebelumnya mungkin aku akan share sedikit, bukan share sedikit, maksudnya akan share screen. Oke, terima kasih. Sebentar ya teman-teman. Ini tolong jangan pada ini dong, chat dong, aku malu ya. Aduh, oke. Kira-kira share screen-ku udah kelihatan belum ya di tempat teman-teman? Boleh minta follow Udah. up-nya, guys? Udah ya. Oke, jadi hari ini kita akan bersenang-senang setelah tadi kita udah mendapatkan khotbah gitu ya, renungan yang sungguh indah gitu. Nah, sekarang kita saatnya untuk bersenang-senang gitu. Jadi nama games-nya adalah Tebak Siapa Aku. Tapi sebelumnya aku akan bacain beberapa peraturan terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelumnya aku mau kasih quotes dulu. Kalau kunci kesuksesan itu tidak bisa diduplikat seperti kunci rumah. Jadi berusahalah teman-teman. Dan di sini ada beberapa peraturan. Yang pertama, games ini hanya dibuat untuk melupakan beban sejenak. Jadi dari teman-teman yang mungkin selama kuliah ini bebannya banyak banget. Nah, sekarang kita mau senang-senang di sini. Jadi tolong terlibat aktif semuanya ya. Terus peraturan yang kedua adalah game master alias saya di sini itu punya kuasa gitu. Jadi jawaban game master tidak bisa diganggu gugat dan aturan bisa berubah sewaktu-waktu sesuka game master. Dan nomor 5, kalau misalnya game master ada kesalahan kembali ke nomor 2, yaitu game master punya kuasa. Oke, terima kasih teman-teman, sekian untuk peraturannya. Jadi nanti gamesnya sendiri, aku akan menayangkan sebuah slide. Nah, di slide-nya itu ada isinya adalah lagu dan suara hewan. Nah, nanti teman-teman di sini bertugas untuk menjawab dan menebak kira-kira itu suara hewan apa sih setelah ada kata start dari aku gitu. Jadi mungkin supaya nggak bingung, aku akan coba ya. Bentar. Oh, ini ada quotes lagi ternyata. Kok banyak banget, aku bingung sampean. Oh, ini. Jika hanya menjaga image, hidupmu hanya sebatas JPEG. Bukan PNG ya guys, tapi kayak JPEG ya gitu. Bercanda ya, bercanda. PDF ya, Google Docs ya. Oke, kayak kita langsung mulai deh. Nah, setelah ini langsung mulai, jadi setelah ada kata start, nanti teman-teman bisa bisa menebak ya. Bentar, aku siapin dulu guys.
Oke, wait. Setelah ada kata start ya, nanti kalau misalnya kalian udah jawab sebelum ada kata start, nanti nilainya bisa aku minus, jadi hati-hati. Oh ya, terus di sini yang ditulis di kolom chat adalah namanya, nama kalian. Oke, jadi sekarang kalian boleh siapin dulu namanya, nanti tinggal dikopas gitu. Maksudnya nama kalian bukan namaku, tolong. Ini kok malah ngetiknya Natalia ya, Candela. Aduh. Oke, kita coba ya guys. Nah, ini ada share screen, ada layar gitu. Nanti kalian dengerin. Oh iya, BTW aku mau tes dulu suaranya masuk apa enggak ya, bentar. Suaranya masuk enggak? Masuk. Masuk ya? Oke, aku ulangin deh. Semangat, ingat ya jawabnya setelah ada kata start. Oke, silahkan guys. Tulis nama ya. Siapa nih? Oh, Yosua. Oke. Ya, Yosua nggak sih? Oh, Holly dulu. Silahkan Holly. Kak Holly maksudnya. Mana nih Kak Holly? Kak, on mic ya. Jawabnya harus on mic, nggak boleh ini. Bebek. Aku kaget ya. Kak Holly jawabnya apa? Bebek sayang. Oke sayang, bentar ya. Ternyata salah, jawabnya bukan bebek gitu. Jadi bukan bebek. Ayo coba teman-teman lain. Mungkin ini ya, setelah Kak Holly itu ada Yosua. Coba Yosua boleh, silahkan. Burung gagak. Iya gak sih burung gagak? Soalnya gitu sih. Burung gagak ya. Oke. Iya. Oke. Tadi ada 2 jawaban ya, berarti ada bebek sama burung. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah, kok nggak bisa ke next? Oh bisa deh, jawabannya adalah burung teman-teman. Oke. Kalau sekarang udah paham kan ya tentang peraturannya dan gamesnya kayak gimana? Jadi kalian siapin ini telinganya buat mendengarkan kira-kira ininya apa gitu suaranya. Oke, maaf Kak Holly, tapi ini bukan bebek tadi ya. Mungkin kita buktikan sekali lagi, kita dengerin lagi lagunya tadi. Bentar. Nah, itu tadi suara burung gagak, teman-teman. Tapi karena cari burung gagak susah, jadi di sini aku kasih gambar burung beo. Burung apa nih? Ya gitulah. Gitu. Oke, siap-siap next ke soal selanjutnya ya. Jadi ini tadi perolehan sementara masih 0-0 ya, Yos. Karena tadi masih uji coba gitu. Maaf, tapi ya emang gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang beneran. Don't cry, snowman, not in front of me. Who will catch your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold. Oke, silahkan. Oke. Mungkin aku ulangin kali ya. Tadi ada yang ngomong suaranya platypus. Aku pengen tanya dulu ke Felix. Suara Felix. Halo Felix. Suara. Bentar, belum pakai VBG. Bentar ganti dulu. Bentar. Aku pengen tahu emang suara platypus kayak gimana. Tolong praktekin dong. Itu tadi. Gimana, Lex? Ulangi, Lex. Gimana sih, Yos? Udah dong, kok jadi aku? Kan aku cuman nggak jawab nama. Maaf ya. Iya, tapi kan jadi penasaran. Penasaran nggak teman-teman? Penasaran kan? Penasaran banget dong. Kita punya namanya Google, teman-teman. Bisa dicari di Google. Yeay. Oh, suara Felix kayak disemak-semak. Iya, oke. Mungkin karena ini teman-teman kesulitan, jadi aku ulang lagi ya. Jadi mohon didengarkan baik-baik, teman-teman. Oke, 1, 2, 3.
Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold. Oke, silahkan. Susah ya teman-teman. Oke, silahkan Kak Mikael. Kak Mikael silahkan. Apa nih Kak? Bukan Mikael gitu ya. Ini Pak, sorry, aku kok ngetiknya Michael, Valeri, sorry. Oh iya, maaf Kak. Ya Iya, aku aku ketahuan dong aku apa nama-nama. Kalau Michael nanti ada yang itu. Aduh, enggak. Oh, Oke. yang apa Kak? Tolong bisa diperjelas. Mungkin ada yang pesan mic. Oke, aku jawab. Iya, apa tuh Kak? Singa mungkin. Singa. Oke. Ya. Beneran nih Kak, singa. Ya, singa. Kok bisa yakin banget jawabannya singa, kenapa Kak? Kayak ada suara yang apa tadi kok kayak mengaung gitu. Mungkin Oh gitu. Mengaungnya gimana Kak? Bisa dicontohin mungkin gitu yang suara yang kayak tadi gitu. Kak Oli gimana sih, Kak? Aduh ini ramai banget. Aku bingung bacanya guys, sumpah. Oke. Gimana Kak? Tolong dipraktekin dong. Tadi suaranya yang kedengeran tuh kayak gimana gitu. Gimana ya? Kayak pokoknya ngomong gitulah, yaudah. Aku malu praktekinnya. Oke. Mungkin aku penasaran sih, apakah teman-teman di sini jawabannya sama kayak Kak Valeri, jawabannya sama-sama singa gitu. Jadi mungkin langsung aja ke orang kedua ya. Orang kedua tadi siapa ya? Mungkin bisa dibantu ini Yosua atau siapa gitu, atau Kak Valeri sebagai MC bisa membantu. Itu tadi Bang Hafner. Keket. Oh, enggak ya? Oke. Iya, Keket dulu. Keket mana Keket? Halo Ket. Hai. Oh iya. Tadi Kak Valeri jawab apa ya? Tadi Kak Valeri jawabnya singa. Nah, kalau Ket sendiri jawabannya setuju nggak? Apa mau ganti jawaban? Ganti. Apa tuh? Itu suara Felix, buaya. Oke. Astaga, hei, bentar. jaga ucapannya. Gemes. Suara buaya gimana emang? I love you gitu ya? Kamu masih single nggak gitu biasanya? Tuh dia. Dia buaya. Gila. Oke, di sini ada dua jawaban ya. Ada singa sama ada buaya. Jadi kita langsung lihat aja jawabannya bener apa enggak gitu. Oke. Tapi kalau yang dibilang sama Felix tadi aku nggak kedengeran sih gitu. Mungkin karena telingaku kurang peka ya. Jadi kayak gitu. Oke. Coba kita lihat jawabannya adalah jawaban itu macan guys. Ini apa sih? Harimau. Jawabannya itu harimau gitu. Jadi di sini nggak ada yang bener ya. Oke, sumpah ini rame banget, aku pusing. Bentar. Game Masternya galak, enggak, aku baik kok. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Siap-siap ya teman-teman. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Tapi ini aku belum ketik kata start, jadi tolong hati-hati. Kok susah sih, ini gampang tahu. Tadi kalau misalnya teman-teman mendengarkan dengan baik tuh bisa jawab. Coba ya. Oke, silahkan. Ayo mana nih? Oke, Natasha. Silahkan. 37 Natasha Larasati. Mungkin bisa on mic, mana nih? Kak. Halo, iya jawabannya apa nih Nat? Jawabannya serigala, Kak. Serigala, oke. Emang suara serigala gimana tuh? Emang tadi kedengerannya kayak gimana sih? Boleh praktekin ya? Cari aja di YouTube, Kak. Cari aja di YouTube. Aduh, aku nggak punya kuota ya, tolong dong. Boleh dipraktekin dikit gitu. Gitu, Kak. Nih, pada malu-malu kucing ya kayaknya ya. Oke. Ya udah kita lihat ya jawabannya Natasha apakah benar atau salah. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah itu tadi suara wolf atau serigala ya, teman-teman.
Oke, karena sepertinya sudah jago-jago dan ahli-ahli, kita langsung masuk ke soal yang agak susah gitu ya. Oke, semangat teman-teman. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Ini si Felix malah tanya judulnya nih. Ayo, judulnya apa guys? Tapi bukan itu ya, Felix. Mohon maaf nih. Ini kita cari suara hewannya. Kira-kira apa? Silahkan teman-teman. Oke. Kak Edwin. Silahkan Kak Edwin. Mana nih Kak Edwin suaranya? Halo Kak Edwin. Kok marah? Ini Halo. namanya Holy GNP protes terus dari tadi. Apa mau minta di minus? Halo. Oke, halo Kak Edwin. Oke, Gimana nih Kak? Jawabannya apa Kak? Kayaknya sih kucing ya. Jadi kucing. Kok yakin banget kenapa Kak? Ya sering aja dengar suara kucing tadi agak-agak kayak meong-meong gitu, miau-miau gitu. Oh, suara kucing meong-meong gitu ya Kak? Iya, Oke, iya. kita Semoga lihat benar ya, semoga Jawabannya benar. semoga ya. Kalau misalnya salah gimana nih Kak? Kalau misalnya ya nggak apa-apa. Kan kemarin udah menang. Oh, sombong sekali. Oke. Kita lihat ya, semoga salah sih ya teman-teman. Oke, betul sekali. Jawabannya itu adalah suara kucing terbalik ya teman-teman. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Duh, kok berhenti? Nah, ini jelas banget kan, gampang kan? Oke, suara Felix ngorok. Bentar deh. Ini kayak Cat tuh punya beban gitu ya sama sama Felix gitu ya. Kok dari tadi tuh kayak Felix terus gitu ya. Oke, teman-teman ini kata startnya belum aku kirim, jadi tolong jangan kirim dulu. Oke, 1, 2, 3. Felix, wah, mendahului Game Master. Minta di minus nilainya. Bentar. Oke, Kak Huli silahkan. Aku takut dikutuk sama kakak KTB ku sendiri guys. Jadi kali ini aku kasih kesempatan ya. Halo Kak Huli. Krek, jangkrik. Suara apa Kak? Jangkrik. Kok jangkrik sih? Ini Apa? Jangkrik sih. Sumpah aku malu banget Kak. Ya udah. Suara jangkrik. Itu bukan jangkrik. Bukan. Aku malu. Sumpah, Cat, aku malu, Cat. Gimana, Cat? Kok kakak KDB kita kayak seperti ini ya? Oke. Kita next ke orang selanjutnya dulu ya. Jadi Kak Holi jawabnya jangkrik gitu. Katanya suaranya krik gitu. Terus di sini setelah Kak Holi ada Kak Edwin lagi. Halo Kak Edwin. Ya, halo, ya. Gimana nih Kak, setuju sama jawabannya Kak Holi apa mau ganti jawaban? Enggak setuju dong. Setuju? Enggak setuju. Oh iya. Tidak setuju. Jawabannya apa Kak? Katak. Kalau Katak. kan kalau nggak katak kodok ya, tapi bukan suara kodok gitu. Lebih ke suara katak. Oke. Emang katak sama kodok bedanya apa ya? Mohon maaf. Katak itu biasanya lebih ramping, kodok itu lebih besar. Makanya frog sama apa kan beda namanya. Besar apa ya Kak? Itu apa namanya kayak lebih bongsor kodok biasanya. Katak itu yang agak-agak lebih slim gitu. Oke, kita lihat ya jawabannya. Kita buktikan apakah jawabannya jangkrik atau ini kodok shaming sih. Ya bener. Aduh, ya udahlah jangkrik atau kata ya. Kata ya Kak tadi ya. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah betul sekali kata atau kodok. Aku nggak tahu sih kok bedanya kata sama kodok apa. Cuman setauku itu kayak bahasa Jawa gitu. Cuma nggak tahu ya. Saya bukan ahli perkatakan gitu. Jadi kita langsung aja next ke soal selanjutnya. Oh ya, BTW perolehan poinnya berarti tadi
Kak Edwin udah menjawab 2, kemudian Kak Valeri tadi 0 ya berarti ya? Oke. Sorry guys, aku nggak hafal, mohon maaf. Oke, kita next ke soal selanjutnya. I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane. Udah, jelas gak guys? Masa nggak kedengeran sih? Mau ulangi nih, ulangi ya. Oke. Kok ini jadi sesi merosting Felix ya? Tapi ya kita lanjut aja. I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane. Oke, udah. Ini suaranya jelas banget. Jadi harusnya pada bisa menjawab ya. Silahkan. Oke, Kak Edwin lagi. Tapi tadi peraturan nomor 2 kan itu ya. Game Master punya kuasa. Jadi aku terserah dia mau nunjuk siapa di sini. Ini Ding. Ini Bang Afner. Silahkan Bang Afner. Wih, padahal aku nggak tulis nama. Tuh, kan Game Master punya kuasa, Kak. Oh iya, siap. Iya. Jelas suaranya sapi. Sapi, oke. Kalau salah nggak tahu. Ya. Oke. Coba kita lihat ya jawabannya apakah benar atau salah. Benar sekali gitu. Jadi bukan suara jangkrik tapi suara sapi ya Kak tadi ya. Keren banget. Kayak siapa Kak Afner? So bantuin dong Yos. Oke, keren banget ya Kak. Siapa nih? Nggak kayak sebelah. Minus loh. Itu yang namanya Felix di minus. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke. Ih, masa nggak tahu sih ini suaranya siapa, masa nggak tahu? Kauli ngapain teriak-teriak? Aduh, maaf ini sebenarnya ya suara Kauli lagi teriak-teriak terus aku rekam gitu guys. Tapi nggak ada yang bohong. Oke. Silakan aku kirim ke startnya ya. Kak Edwin lagi. Oke, silakan Kak Edwin. Halo Kak Edwin. Halo. Ya, jawabannya apa nih Kak? Monyet. Ya boleh, monyet lah ya. Banyak sih Kenapa versinya. suaranya? Kenapa Kak? Banyak ini sih, tapi ya monyet aja lah. Kan Banyak banyak versi. misalkan monyet, terus Emang ada berapa yang Kak? lain lagi. Misalnya? Apa tuh? Siamang atau mungkin yang lain kan banyak kan. Emang bedanya apa Kak? Kebetulan Jangan aku nggak tanya tahu ya. itu biologi jangan. Aku tidak mendalami biologi. Kak Edwin kan ini menjelaskan yang barusan, berarti harusnya tahu dong Kak. Iya. Ya mirip-mirip lah suaranya. Kak? Apa? Di mana Kak suaranya Kak? Oh maaf, walaupun saudaraan tapi jauh, jadi nggak bisa. S2 biologi, oke. Jadi Kak Edwin menjawab itu adalah suara monyet. Kita lihat ya, apakah benar jawabannya adalah suara monyet. Dan ternyata benar. Jadi ini adalah suara monyet lagi teriak-teriak gitu ya. Sini itu simpanse itu. Itu bukan monyet, itu simpanse. Ini monyet Kak. Itu simpanse. Kalau monyet tuh ada ekornya, simpanse enggak. Ini bisa-bisanya ini dikatain aku sama Cat. Wah. Gak boleh. Ini monyet. Oke Kak. Oke. Terserah Game Master dong. Oke, kita lihat ya. Jawaban bisa-bisanya. Gak boleh. Ini mau di minus gak ini? Yang ngomong ini mirip sama Nat sama Cat. Bisa-bisanya ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear
ini tolong dilarang berbicara kasar ya di sini ya. Ini tadi Kak Holly ngomong kasar nih di chat. Gak boleh Kak, oke? Tolong jangan bikin malu KTB aku sama Kat gitu ya. Oke. Oke, ini aku kirim kata-kata start. Jadi silahkan dijawab teman-teman. Oke, Felix silahkan Felix. Puji Tuhan, ya saya menjawab. Ya, jawabannya adalah BPK teman-temanku. Terima kasih. Aku bangga kepada mama papa. BPK, babi panggang karo. Makasih buat mama papa yang terharu. Aduh, terharu. Emang jawabannya udah pasti bener, Lik? Bener dong. Kalau salah dibenerin aja. Khusus. Oh gitu. Tapi ini aku mau tanya ke teman-teman nih, kalau misal kita suruh Felix praktekin dulu, setuju nggak? Yang setuju ketik angka 1. Setuju, oke. Silakan Felix. Ya ampun, banyak buzzernya, ya ampun. Hei kalian, Ayo Lex. Ayo praktekin dulu Felix. Silakan Felix. nggak boleh gitu. Udah. Waktunya udah habis, udah. Udah waktunya. Ngikut lagi tuh. Ayo, Yaudah. Ayo Felix. Ya udah. Nanti ada dendam apa sama gue? Ada dendam apa? Oke, makasih Felix karena kamu sudah mempraktekkan. Jadi jawabannya aku kasih bener ya. Jawabannya adalah babi apa tadi? Babi panggang karo. Oke. Oing. Kita next ke soal selanjutnya. Kayaknya sih masih ada soal sih. Oh ya, masih. Ini waktuku masih apa enggak ya BTW? Apa udah habis? Masih kan? Gas aja sih menurutku. Oke. Satu lagi. You look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. Ayo, ini suara apa tadi? Ayo, ini walaupun gambarnya anjing di sini tapi bukan suara anjing ya guys. Beautiful lagi itu judul lagunya, mohon maaf. Ada suaranya. Berani melawan Game Master minus loh. Aku ulangi lagi ya. Oke. You look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. Oke, aku jujur di sini senang banget ya melihat wajah-wajah tersiksa gitu karena suaranya mana ini suaranya gitu. Nggak nemu-nemu tapi ya seneng suara cacing. Oke, kita send dulu kata-kata startnya. Silahkan dijawab teman-teman. Siapa nih? Oke, Natasha lagi. Oh ya, silahkan. Walaupun ini nulis nama ini ya, nama jawaban, tapi nggak tahu ini jawabannya benar apa enggak. Mana nih Ayam, Natasha Kak. nih? Ayam. Apa? Ayam. Emang suaranya kedengeran suara ayam ya? Nah, Kayaknya sih. Oke, dari mana ayamnya? Ayamnya dari McD. Oke. Kita lihat jawabannya apakah betul atau suara rakyat kecil. Oke, benar sekali. Jadi jawabannya adalah jawaban ayam gitu. Jadi ini cuma orang-orang dengan telinga yang penuh dengan Roh Kudus ya yang bisa mendengarkan. Bercanda guys, bercanda. Oke. Kita next ke soal selanjutnya. Know the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Oke, ini aku udah mendapat peringatan katanya ini disuruh jadi soal terakhir ya. Oke. Ini suara apa nih, teman-teman? Udah ada yang ini ada jawabannya. Aku langsung kirim kata-kata startnya. Silahkan. Oke, Kak Anto. Aduh, boleh deh Kak Anto. Halo Kak Anto. Mau jawab nih nggak nih Kak? Silahkan Kak kalau misal mau jawab Kak.
Mana nih Kak Anto nih? Suara Halo, Kak Anto. anjing. Suara anjing. Oke, kita buktikan ya, Kak. Kak, mohon maaf. Saya harap gitu Kakak bisa menjawab dengan tidak ngegas gitu, Kak. Boleh diulangi, Kak, jawabannya apa? Anjing. Oke. Kita lihat ya jawabannya betul atau salah. Oke, betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah suara anjing gitu. Oke, mungkin sekian dari aku ya. Kayak cukup di sini melihat waktu yang terus berjalan gitu ya. Jadi maksud dari games tadi itu sebenarnya adalah supaya ngetes pendengaran kalian gitu. Apakah kalian perlu ke THT atau tidak gitu ya. Jadi buat tadi yang bilang kok nggak denger apa-apa gitu, nah silakan kalian bisa pergi ke THT dan periksa, oke? Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, BTW ini tadi nggak ada hadiah ya, karena sesuai peraturan nomor 1, game ini hanya untuk melupakan beban sejenak, bukan untuk mencari GoPay ataupun OVO ataupun yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Oke, gamenya keren abis banget tadi. Makasih kakak-kakak Komhat. Sepertinya mencium bau-bau KTB tegas yang bakalan terbentuk karena ya pengalaman ya dari komisi sebelumnya tuh kayak kirain bercanda ya ternyata nyata gitu. Semoga teman-teman ada yang membentuk KTB tegas lagi gitu. Mungkin kalau dihubungin sama tema kita sih sekarang supaya kasihan lebih intens aja sih gitu sih. Apa dari Zata? Oke. Mana share screen-nya nih? Sebelum aku lebih jauh lagi mengenai KTB tegas, kalau nggak dihentiin. Oke. Kita masuk ke ibadah lagi. Aku minta dengan kasih, mungkin Kak Andre masih di sini untuk bisa membawa doa penutup dan doa berkat, Kak? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dan penyertaanmu. Lagu-lagu nyanyian-nyanyian telah kami nyanyikan, doa-doa telah kami panjatkan, firman telah kami dengarkan. Kami juga saling berfellowship hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal, setiap kesempatan yang Kau berikan di dalam persekutuan kami. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang terus menyertai persekutuan ini dari saat ini hingga selama-lamanya, membawa setiap orang-orang datang kepadamu dan dipertobatkan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, makasih Kak Andre. Mungkin next slide. Nah, udah ibadah kita sebenarnya udah selesai. Selamat hari Jumat. Terima kasih kepada teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk bersekutu bersama-sama di Estaf PMKT ini di tanggal 24 September. Terima kasih. Sampai jumpa di Estaf berikutnya. Jangan lupa di jam yang sama juga di jam 5. Dan sebelum itu aku udah dicek nih, dokumentasi dulu. Sebelum keluar kita harus dokumentasi dulu. Oke, mungkin teman-teman KPKB bisa bantu dengan ngirimin virtual background-nya ke chat untuk kita pakai bersama-sama. Teman-teman juga udah bisa on cam. Kayaknya ada sih virtual background-nya di pos PMKT lainnya UGM. Pos PMKT UGM yang ada di line. Oke, aku serahin ke KPKB deh kalau yang ini. Teman-teman KPKB boleh masuk. Oke. Untuk virtual background-nya ada di pos di PMKT ya, di OA line ya, teman-teman sekalian. Mungkin bisa on cam dulu. Oke. Oke. Oke, sebenarnya sudah cukup banyak on cam.
buat Mas PMK Teknik UGM dipersilakan. Oke, sebenarnya ada gangguan sinyal. Oke, jadi aku pimpin aja ya teman-teman untuk dokumentasi pada sore Suaranya hari ini. masuk nggak guys? Halo, Oke, masuk udah nggak? masuk. Oke. Halo teman-teman, ini dengan Mas PMK Teknik UGM. Di sini Mas PMK Teknik akan melakukan dokumentasi ya. Oke, di sini ada 2 slide nih. Kita mulai dari slide yang pertama. Kita mulai. Mau gaya apa nih? Bebas boleh nih, bebas atau... Oke, siap ya. 3, 2. Oke, sekarang slide yang kedua. Slide yang kedua, yuk on cam yuk. Satu, 2. Oke, sekali lagi. Aku mau ngajak teman-teman buat inti gaya nih. Oke, siap ya. Slide pertama. 3, 2. Oke, slide kedua. 3, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari KPKB. Oke, makasih KPKB. Nah, ini baru resmi berakhir. Teman-teman, terima kasih. Kok kasih lagi. Terima kasih teman-teman untuk pada hadir di estaf ini. Sampai jumpa di estaf berikutnya. Terima kasih juga Kak Andre tadi yang untuk firmannya yang luar biasa sekali. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lagi bisa tanya ke Kak Andre di personal chat. Makasih Kak Andre, makasih teman-teman semua. Jangan lupa tuh diisi absennya yang ada di kolom chat. Oke teman-teman, selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah melayani pada estaf sore hari ini. Selamat. Oke, Felix ya tepuk tangan duluan, padahal belum mempersilahkan ya tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih atas pelayanannya. Semoga pelayanan kita bisa menjadi berkat baik buat teman-teman yang mengikuti PMKT, mengikuti estaf hari ini, maupun buat kita semua. Mungkin sebelum kita menutup dalam doa, ada evaluasi dari teman-teman. Ada hal-hal yang mau disampaikan dari teman-teman semua, teman-teman kakak semua. Ini sampai rundown-nya sampai jam segini ya? 19.00 Kak. Oh iya. Telat 5 menit. Iya. Oke. Tapi aman semua sih, masih gara-gara games ya? Maaf ya. Enggak, aku enggak pernah ibadah selama ini kok sampai jam 7 malam. Oh, soalnya dari komatnya juga jam 7 malam itu, Kak. Oh iya. Iya, dari aku berarti. Cuman tadi memang harusnya sebelum mulai fellowship itu lebih cepat dari rundown. Cuman karena ya fellowshipnya seru ya kita menganggap positif seru, jadi agak lama dan nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman semuanya dan kakak sekalian? Iya, sombong. Baru sekali loh, sekali dari berapa kali ya staff. Tetap semangat Natali berikutnya. Teknis UGM itu siapa sih? Sama dia. Oh, teknis lagi. Ya, makasih Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin untuk menutup pelayanan kita pada sore sampai malam hari ini, mari kita tutup dalam doa. Dimohon dengan kasih. Mas teknis lagi bisa menutup kita dalam doa. Pelayanan kita dalam doa. Oke, suaraku Oke, mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada malam hari ini. Engkau telah memberkati kami, telah mengikuti kegiatan estaf hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah Kau berikan, atas segala kegiatan kami pada sore hari ini sampai malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami atas kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan kami lakukan. Hanya dalam nama
hanya dalam namamu kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you Felix, thank you Kak Valeri, thank you Natali, thank you Jimmy, thank you Abel, thank you Clement, dan thank you semuanya. Jangan lupa absen ya, jangan lupa absen. Oh ya, jangan lupa Thank you absen teman-teman. semuanya. Izin live ya sama teman-teman. Oke, Izin silakan li, silakan. izin mandi. Thank you. Oke, thank you. Ya. Oke, thank you.